Halo, selamat pagi guys. Kali ini kebetulan mau servis ringan Vario ini. Vario punya gue. Ini untuk spek mesin alhamdulillah udah up pakai 60 mili. TB-nya 30. Pakai TB 30 itu. Nah, TB 30 nokennya pakai seri T2 BRT, klep standar, per klep pakai Moto1. Motor ini buat harian ya guys, buat harian. Mungkin harian kurang lebih tiap hari itu pulang pergi hampir 50 kilometeran jarak yang ditempuh, dengan kondisi jalan yang ya tahu sendiri Pantura itu seperti apa, kadang macet, kadang lancar. Yang jelas jalurnya seperti itulah jalur Pantura. Nah, ini mengenai CVT ya. CVT kemarin banyak yang komen, Mas, settingan yang enak buat harian apa? Mas, mesin standar tuh enaknya pakai puli settingan gimana? Dan sebagainya, banyaklah yang ditanyakan oleh para pengguna Vario khususnya. Ini kebetulan dengan spek mesin yang seperti ini, awal mula main CVT itu mungkin tahun 2019 dulu. Banyaklah dulu terpengaruh dari vlogger-vlogger kayak gitu kan. Sampai akhirnya kepincutlah untuk membeli racikan CVT salah satu vlogger dulu lah ada. Kalau lihat jejak video YouTube saya, channel YouTube saya, mungkin tahu dulu pernah beli di mana. Sampai akhirnya tuh belajar sendiri gimana settingan yang pas, gimana racikan yang pas untuk Vario baik standar maupun up spec. Nah, ini kebetulan spek 60 dengan spek yang tadi ECU masih standar, tadi ECU soketnya meleleh itu. Aduh, payah ini Vario. Sekarang ini pakai puli PCX standar tanpa bubut sudut maupun kerok jalur ya. Jadi enggak kerok jalur, enggak sudut. Ini benar-benar standar. Baik puli roller maupun kipas ini benar-benar standar. Busingnya ini busing bagian dalam ini pakai punyanya Vario asli. Fan belt ini pakai punya PCX K97. Terus ini biasa, ini custom sendiri tapi udah di balance, benar-benar di balance. Intinya mengurangi bobot dan setidaknya mengurangi panasnya biar cepat hilang lah ini. Ini custom sendiri, potong lubang. Cuma ini emang sengaja nggak dilubangi karena apa, ini jalur kampas, hanya aja dalamnya ini di kartel, nanti saya coba buka. Untuk per CVT yang besar ini pakai KTC 1500 punya Vario Karbu. Dia lebih pendek daripada pernya PCX asli, atau enggak punya Vario 150 asli. Dia lebih pendek tapi diameter ininya mana ya, diameter ulirnya lebih besar. Ini contoh punya Vario 150. Ini produknya Bintang Racing. Ini yang 20%. Ini masih keras ini. Nah, ini udah nggak pernah kepake lagi. Nah, settingan ini pernya 1500 Vario Karbu. Terus per sentrinya ini standar, bener-bener standar. Nggak yang pakai 1000 maupun yang bit karbu atau punya yang 1500 rpm, enggak. Bener-bener standar Vario. Kampas gandanya pakai Daytona ini. Selebihnya ini standar. Pulley drive-nya standar, enggak dicowak bagian di dalam sini enggak. Jadi standar. Selebihnya ini juga standar. Udah mulai robek ini retan. Insyaallah aman inilah.
Nah, kelebihannya apa? Menurut saya sendiri kelebihannya daripada pakai yang puli bubut, ini punya Vario KZR. Ini saya cowok sendiri pakai tuner, alhamdulillah punya tuner cowok sendiri. Terus ini kebetulan saya bubut manual ditempelin ke puli, dinyalain mesinnya dengan RPM tinggi, terus diamplas. Ini ketemu di 14 derajat, sudutnya insya Allah 14 derajat, kanan kiri sama. Terus jarak main ketika ini nutup full ya, benar. Nah, ini nutup full, ini sekitar 20 mili atau 2 cm jarak mainnya, sedangkan standarnya tuh sekitar 24 mili kan sepertinya. Kalau standar ya, standar sama kayak ini standar 24 mili atau enggak 25. Nah, dan yang saya sukai kalau pakai PCX, ini standar semua dengan puli PCX, fan belt PCX. Bagian puli drive fan beltnya nih, lihat nggak, rata. Ini yang saya sukai ini. Secara otomatis tarikan bawah juga enak, ini akselerasinya enak, top speed insya Allah enak. Kalau pakai ini ya, yang jarak close-nya ini kok 20 mili, pakai fan beltnya Vario pun K36, dia masih agak ambles ya kan, agak ambles. Ditambah lagi apa ya ini pemikiran masing-masing sih. Semakin puli di sini semakin keluar, otomatis akselerasinya semakin bagus ya kan. Tapi dilihat juga ketika dia free kayak gini, dia kenceng, nggak kendor. Nah, dan minusnya kalau pakai bubut, apalagi yang 13,5 pakai fan belt Vario pun, puli Vario bubut 13,5, pasti ketika idle ininya kayak gitu, getar, istilahnya kendo. Nah, otomatis kan juga berpengaruh ke akselerasi juga kan, meskipun dibantu roller yang ringan. Oke, situ paham. Jadi enaknya puli standar itu powernya smooth, enggak yang respon banget, ya enggak sampai jengat-jengat, enggak, lembut. Jadi perpindahan power atau akselerasinya tuh dia grafiknya up, naik gitu loh. Meskipun kalau settingan rollnya enggak pas, nanti pasti kecepatan sekitar 90 sampai 100 dia agak ngayun RPM-nya gitu. Enggak bisa langsung teriak terus RPM tambah drop, itu nggak bisa, pasti ada dropnya. Cara ngakalinya apa? Ya main roller. Ini saya pakai roller 8/9, 8 bagian depan. Caranya gini ya, 8-nya yang ringan di depan sini, yang berat di belakang. Sama, ringan berat itu cara nge-mix, itu menurut saya sih. Tuh, ini pakai settingan 8/9. Alhamdulillah nggak ada drop RPM. Jadi powernya naik terus nyampe maksimal lah, yang top speed yang diinginkan. Kalau pakai ini nggak perlu pakai 8/9. Kalau pakai ini pakai 9/10 nggak apa-apa, 10 rata nggak apa-apa, dengan spek mesin yang tadi tak sebut ini. Itu bisa pakai 7/9. Ini kebetulan ada 7 gram. Nah, fokus. Nah, ada 7 gram kebetulan. Cuma ini menurut saya terlalu gerung. Ya, sebagian ada sih yang suka yang gerung-gerung kayak gitu. Mas, biar gerung gimana? Ringanin rollernya kayak gitu kan. Cuma kembali lagi ke selera. Ini pakai settingan itu dibuat rata-rata harian. Kalau dipakai lari ya anggaplah akselerasi nyampe 100 itu cepet, udah enak lah gitu. Nggak perlu kencang-kencang. Mau kemana sih kencang-kencangan? Ibaratnya kalau ketemu sesama Vario atau enggak NMAX standar tuh enak dibuat lari-larian gitu aja. Nah, ini coba tak spilin bentar. Mana ya?
nggak ada puling rollernya. Nah, roda ini muter. Udah kelepas. Nah, ini udah kartel, tapi udah kemakan nih kartelnya. Ya biasa Daytona kalau nggak di kartel tuh bahaya, mangkoknya cepet habis nanti. Tapi kalau mangkok di kartel wajib pakai Daytona. Udah itu aja. Ini kampas awet bener, ini udah berapa setahun, mungkin udah setahun ini. Oke, nah ini penampakan pulinya standar, bener-bener standar, nggak dibubut, nggak di apa itu di anti lock apa itulah, bener-bener standar ini. Aduh, puli pakai K97 PCX. Ini per CVT pakai tuh kan vario karbu, panjangnya lebih pendek, mungkin ini lebih pendek panjangnya. Fokus yuk, sih fokusnya. Nah itu kan 113L. Kalau punya vario atau PCX itu 125 atau enggak 130 panjangnya. Ini persenti standar, ininya standar, bener standar, enak lah, nggak usah racing. Terus ini bosingnya ini pakai punya vario asli, Nah ini slide piece, hati-hati, ini kocak dikit suaranya bising ini nanti. Nah ini pakai 89 roller pakai 89, silang ya menurut feeling sih enak silang daripada rata gitu loh. Silang 810 bisa, selisih 2 itu bisa, tidak apa-apa. Jadi kita nyari tengah-tengah 8, ibaratnya 79 berarti kita pakai 8 rata seperti itu kan. Cuma rasanya tetap beda, daripada pakai 8 rata sama 79, enakan 79. Ini standar, bukan standar tanpa coak jarum lorer, tanpa babat ininya tidak dipapras, sudutnya standar, hanya ini aja ya guys. Silnya ini dilepas. Terus ininya pakai amplas gosok sampai ketika close gini. Nah close gini ketemunya kurang lebih sekitar 20 atau enggak 21 mili daripada standarnya. Ininya tuh dikurangi sedikit, tujuannya ketika dia nutup, vampil ini tetap bisa naik nyampe atas meskipun tanpa coak jarum roller seperti itu. Karena pada dasarnya coak jarum roller itu menambah nafas motor biar lebih naik lagi. Tapi perlu diingat, untuk motor standar hanya ganti knalpot lah, main kirian. Kalau berasumsi dengan menambah atau mengerok jarum roller motornya tambah kenceng, itu hanya trik marketing saja, atau enggak butuh truk yang panjang banget untuk mencapai top speed yang diharapkan gitu. Kecuali mesin udah bur up, itu udah beda lagi, ganti noken itu udah beda lagi, ganti TB itu udah beda lagi, apalagi udah remap. Itu pengalaman dulu awal waktu pertama kali main CVT, karena kepincut atau tergiur sama vlogger tersebut yang mempromosikan ini pakai CVT ini top speed 120 sekian, mesin standar, hanya main kirian. Ternyata di balik itu semua motornya udah upgrade mesin,
baik itu TB, remap maupun noken atau porting polish. Jadi bukan spek standar lagi gitu loh. Kita yang orang awam ya otomatis tergiurlah dengan apa yang disajikan. Bermodalkan mesin standar, main kirian top speed sekian, monggo silahkan dipraktekkan sendiri gitulah. Ini saya sharing aja daripada banyak yang tertipu mungkin ya kan. Lebih baik kalau mesin standar nih ya, anggaplah ini standar pakai Pulivario, baik KZR, K35, K36 enggak apa-apa. Tapi enakan yang KZR menurut saya. Lebih baik jalur roller biar standar aja, baik standar. Ini mesin standar ya, bilangnya kita ceritanya mesin standar, hanya ganti knalpot sama kirian ya. Pakai Pulivario, ininya biarin standar ya, standar aja, nggak usah dicoak. Terus sudut ini kalau misal bisa ada bengkel bubut terdekat dan dia bisa sudut ini, mintalah untuk 14 derajat aja, 14 derajat. Terus jarak main ini aja yang dicoak, ini ya dikurangi, ininya nggak perlu ya, ini nggak perlu, ininya dikurangi. Intinya ketika dia nutup gini itu jaraknya sekitar 20 mili atau enggak 21 mili, dah itu aja. Roller untuk khususnya 150 itu kan sekitar kalau nggak salah 16 gram rollernya, bisa turun pakai 11 gram silang, 10-11, 11-12 enggak apa-apa, itu mesin standar. Atau enggak 9-10 enggak apa-apa, terserah selera, mau gerung mau apa terserah. Nanti dirasakan bedanya seperti apa gitu loh, antara sama-sama standar nih ya, standar tapi jangan dicoak jalurnya, pasti beda. Akselerasi dapat, top speed insya Allah dapat. Top speed mesin dulu ya, bukan berarti kita pengen lebih dari top speed standar enggak, tapi untuk mencapai top speednya insya Allah bisa. Nah, kasusnya kan yang beredar teman-teman itu, saya sendiri juga membuktikan yang awalnya ini motor standar, bener-bener standar, kirian standar, hanya ganti knalpot, itu top speed mungkin bisa nyampe 110 lebih ya kan, 110 lebih ini Vario 150. Dengan iming-iming ganti kirian custom full set dengan harga mungkin 800 lebih kan, harganya itu dulu 900-an kalau nggak salah saya, dengan asumsi top speed naik, top speed meningkat, akselerasi jos ya kan. Tapi ternyata apa, ketika beli sesuai racikan apa yang owner tersebut beritakan, tampilkan, itu ternyata malah drop, bukannya nambah, malah drop gitu loh. Akselerasinya bener, akselerasi enak, tapi ternyata top speed drop untuk mencapai 110, walah jauh banget jaraknya, malah kadang ngempos kayak gitu bla 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 gitu. Ini pengalaman pribadi yang saya sharing untuk saat ini. Nah itu kalau soal ini lagi, kalau soal gerung enggaknya ya, itu selera sih ya. Kalau saya pribadi, berhubung saya ini di desa, makanya di desa tempat saya, otomatis agak mengganggu, agak risih sih kalau motor terlalu gerung di desa ya, apa di perumahan lah terutama. Enakan sih pakai 910 atau enggak 1010, 1011 atau 810 bisa. Itu dengan posisi settingan puli ya tadi, enggak terlalu sudut parah, 14 derajat maksimal aja. Terus enggak coak jalur, per keras enggak apa-apa. Jadi dia enggak begitu gerung gitu loh. Jadi masih enak didengar kayak gitu. Terus ini mungkin pendapat pribadi masing-masing sih. Kalau menurut saya terlalu gerung ya kan, terlalu gerung sama sudut yang terlalu ekstrim 3,5 lah, 3,8 tuh mungkin masih standar untuk motor emang udah yang motor udah berup gitu loh. Logikanya semakin kita
motor dibuat gerung, otomatis RPM itu kan tinggi gitu loh. RPM tinggi. Anggaplah Vario itu maksimal RPM tanpa remap ya. RPM mungkin 8.500. Ketika kecepatan 70, motor ini udah mengkonsumsi RPM sekitar 6.000. Nah, berarti ketika kecepatan 70 udah RPM-nya 7.000 apa 6.000, berarti sisa RPM-nya kan cuma 1.500, anggaplah seperti itu, apa 2.500 lah. Otomatis dari kecepatan 70 mencapai top speed dengan spek yang sudut yang ekstrim atau roller yang ringan sekalipun, itu kan membutuhkan tenaga lebih untuk mencapai maksimal RPM gitu loh, ya kan. Nah, sedangkan ketika dicowak jalur otomatis menambah RPM dari spek mekanikalnya gitu loh, bukan spek mesinnya, RPM-nya. Nah, alangkah lebih baiknya menurut saya. Sedangkan kalau mesin standar, RPM standar dengan RPM standar untuk mengangkat roller, untuk mengangkat roller nyampe ke pusat sini ya, kan membutuhkan power, ya kan. Nah, sedangkan kalau powernya udah habis karena mesinnya standar, otomatis kan power nggak kuat untuk menekan roller ini lebih jauh lagi gitu loh. Alhasil apa ya tadi, bukannya mesin top speed tapi mesin malah drop seperti itu kan. Nah, kembali lagi kenapa lebih suka yang jalur roller standar, karena apa? Ketika roller udah mentok nih, ini kan mentok mana sih? Nah, ini mentok ya, mentok kayak gini. Nah, otomatis sisanya kan mesin yang memaksimalkan kinerja puli gitu loh. Jadi yang tak rasain pribadi, anggaplah gini, dengan puli PCX motor ini bisa mencapai 130, udah kena limit, ibaratnya seperti itu, udah kena limit, mungkin 130, 135 pernah. Itu posisi nggak nunduk, kembali lagi ya, tanpa menunduk, dengan jarak mungkin yang nggak nyampe 1 kilo. Dengan posisi ready nggak menunduk, bisa mencapai 135, itu udah limit, udah kena limit. Tapi kalau pakai ini mungkin bisa lebih dengan roller ya, mungkin bisa lebih 100, hampir 140 pernah jalur Pantura Demak Kudus dulu pernah nyampe segitu. Cuma apa, motor itu gurung banget, RPM-nya gurung banget gitu loh, kayak nggak ada limitnya. Cuma kan itu yang membutuhkan jarak agak jauh gitu loh, karena apa, puli roller yang harusnya nyampe sini dipaksa naik lagi, otomatis kan kinerja mesin juga nambah untuk memaksa roller lebih naik lagi, kan seperti itu logikanya. Nah gitu. Jadi untuk kalau disuruh milih, nah ini kan racikan 2 ya, ini sudut standar, hanya papras jarak main, ini sudut 14 kerok jalur roller, papras jarak main. Kalau dibuat harian ya, stop and go, speeding tipis-tipis kayak gitu, lebih nyaman ini meskipun settingan roller sama ya 89 gram ya, lebih nyaman ini, mengorbanin top speed yang mungkin bisa 130 plus. Kalau pakai ini lebih baik aku pakai puli PCX dengan stop speed rata-rata 120. Nah seperti itu, lebih pakai ini. Kalau pengen gerung-gerungan pakai ini. Nah, tapi ini udah jarang banget dipakai. Ini masih bagus, kondisinya masih bagus, tapi udah jarang banget. Lebih nyaman pakai ini gitu. Jadi poinnya tergantung selera ya, kalian pengen gimana. Kalau motor standar ini ya, main kirian terus main knalpot, tak saranin pakai cara saya tadi, puli standar KZR tidak apa-apa, tapi jangan dicowak jalur roller, hanya dipapras aja, jarak main close-nya dipapras aja. Main roller yang sekitar 89 tidak apa-apa, 910 tidak apa-apa, udah main itu aja. Per KTC, CVT-nya per KTC 1500 Vario Karbu, yang agak lebih pendek,
tapi dengan kontur per yang lebih tebal. Mana tadi kontur pernya ini, diameter ininya lebih gede dikit daripada Vario atau PCX. Ini kan agak kecil kan, kalau itu agak gede. Itu terus permangkokan ini fleksibel ya, permangkokan mau di kartel monggo, mau di lubang ya monggo, terserah. Intinya kalau di kartel otomatis lebih menggrip kampas gandanya, ya kan, lebih ngegrip dengan ketentuan. Misalnya ini kartel, ini wajib ganti, wajib. Kalau pakai standar dijamin habis ini jamin habis, wajib. Jadi ini sama, kalau ini kartel, kalau pakai kampasnya Daytona atau karbon sejenisnya itu mungkin yang kalah mangkoknya aja, ini tidak apa-apa. Nanti kalau habis kartel lagi gitu. Fanbel kalau pakai Vario ini ya fanbelnya Vario, kalau pakai PCX ini PCX, fanbelnya wajib PCX. Kalau pakai PCX pulinya PCX, fanbelnya Vario, dijamin nanti ketika idle pasti fanbelnya masuk sekian. Nah, ini ada bekasnya dulu, majunya segini, jadi nggak bisa peres, jadi majunya sekian, otomatis mengurangi jarak main atau jangkauan speed puli tersebut. Itu jadi yaitu tadi, kalau pengen main kirian standar, mesin standar, saya saranin itu. Kecuali kalau udah main noken, porting, kiporno, itu main sudut enggak apa-apa, cowok jalur loren enggak apa-apa, itu udah beda lagi. Tapi kalau kita ngomongnya mesin standar, main kirian aja ya lebih baik seperti itu. Nah, oke. Ini nanti sekalian mau tak bersihin semua lah, ini udah kotor berapa, mungkin udah 1 bulan ini. Itu sekian info dari saya, semoga bisa membantu. Kalau mau tanya-tanya silahkan bisa komen di komentar. Alhamdulillah kalau mau like, subscribe, semoga info saya dapat membantu. Assalamualaikum.